Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Payoga dan kali ini kita akan melaksanakan MMR atau Monday Market Review bersama teman-teman yang juga join live di sini. So, kita langsung aja masuk ke dalam chart. Untuk minggu ini ada NFP yang dimana memungkinkan untuk market bergerak lebih lambat daripada biasanya. Karena menunggu NFP, maka market biasanya akan seperti itu. Nah, di sini kita punya beberapa pair yang mungkin akan menjadi watchlist. Mungkin kita akan mencari watchlistnya sekitar 4 pair aja biar nggak terlalu banyak. Seperti biasa, kita akan langsung forecast di gold atau XA USD. Nah, di sini kita punya area resisten di angka 1830. Terus kita juga punya area support di sini di angka 1726. Lalu di sini juga ada support lagi satu di angka 1677. Dan seperti yang kita lihat di sini, gold ini sekarang bergerak mendekati area pertengahan. Jadi dari adanya support ini dia langsung rebound dan sekarang harganya itu berada di 1761. Nah, kalau kita breakdown kenapa harga itu bisa sampai di 1761 itu kelihatan banget dari segi time frame di bawahnya. Oke, sebelum kita breakdown ke time frame yang lebih rendah, kita bisa lihat di weekly time frame. Nah, di sini weekly time frame kemarin closing candlenya gold ini menjadi sebuah candlestick hammer yang dimana dengan adanya hammer ini gold ini bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri-ciri atau tanda ya belum mendapatkan confirm. Jadi dengan adanya sebuah tanda-tanda ini akan reversal, kita masih memerlukan yang namanya konfirmasi. Jadi dengan adanya konfirmasi entar baru kita bakal tahu dia akan kemana. Nah, kalau yang kita lihat di sini garis oranye ini masih di respect oleh harga gold sekarang. Nah, jadi di sini kita akan langsung aja breakdown dari weekly ke 4 hour chart. Nah, di sini kita memasuki chart di time frame 4 jam. Nah, salah satu reason kenapa gold ini naik adalah karena adanya sebuah falling wedge. Oke, di sini kita punya satu area trendline dan sebelum dia naik ke area trendline ini, kita juga punya sebuah pattern falling wedge yang telah direspect oleh si gold. Nah, jadi dengan adanya pattern falling wedge ini, gold ini merespect dan langsung naik sekitar 400 pip. Ya, sekitar 400 pips dari area falling wedge. Nah, jadi kalau kita zoom out, ini terkesan seperti pattern inside pattern. Jadi di luarnya itu ada falling wedge, di dalamnya juga ada falling wedge. Jadi ini adalah salah satu reason dia naik. Dan juga di sini adalah area support yang cukup kuat untuk gold. Jadi kalau kita lihat dengan zoom out ini, gold ini bisa aja nanti akan menjadi tren yang sideways. Misalkan dia naik, habis itu turun lagi, habis itu naik lagi, itu bisa kemungkinan terjadi. Dan bisa juga dia malah breakout di area resistance. Nah, sekarang tujuan kita nge-forecast gold ini adalah untuk mencari titik entry bagi kita yang nggak dapat entry di falling wedge ini. Jadi dari 4 jam ini kita bisa turunin ke 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, di sini kita udah ngelihat satu impulse. Di sini ada impulse movement dan di sini ada correction movement. Nah, antara impulse dan correction ini kita akan mencari apakah correctionnya ini akan menunjukkan dia untuk naik atau malah correctionnya ini menunjukkan dia untuk
turun. Jadi kita akan melihat jika memang dia turun berarti memang benar tujuannya dia akan membentuk higher low dan next dia akan buat higher high. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, correctionnya ini bisa menjadi sebuah correction yang reversal pattern dari time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kita kan di time frame 1 jam. Kalau kita turunin ke 15 menit, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, di 15 menit ini kita punya beberapa zona. Let's say di sini kita garis oranye ya. Garis oranye ini adalah sebuah resisten yang di time frame 15 menit yang cukup di respect oleh si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini kan ada sebuah rejection, di sini juga ada sebuah rejection. Tinggal menunggu dia hit di sini. Jika memang dia reject, maka kita akan eksekusi sell di sini dengan stop loss yang cukup tipis. Ya, mungkin sekitar 20 pips, dan rewardnya itu mungkin bisa sampai 300 pips untuk yang paling jauh. Cuman kita ambil take profit 1 udah dapat 1/6, which is itu udah lumayan banget. Nah, jadi di sini kita punya satu skenario untuk si gold ini. Jika memang dia turun sampai di sini, maka dia akan menjadi sebuah higher low di time frame 4 jam atau di 1 jam. Dari sana nanti kita bisa switch ke buy. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, gold ini lagi berada di fase koreksi. Jadi di sini ada impulse, di sini ada correction. Nah, kita tinggal menunggu gold apakah ini akan menjadi valid untuk untuk dia menjadi bearish. Di sini masih ada sebuah area support yang mungkin akan di respect. Kita akan lihat apakah dia naik lagi sini baru dia turun, atau malah dia ngebreak di area trendline. Kita akan melihat bagaimana respon dari candlesticknya di sana. Oke, itu untuk skenario gold. Jadi skenario gold di time frame 4 jam dia turun dulu, nanti baru dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi itu potensi yang mungkin akan terjadi di gold. Lalu next pair ada GBP JPY. GBP JPY di sini kita coba masuk ke weekly time frame. Nah, weekly time frame simple banget. Di sini kita udah masuk dan berada di weekly time frame. Kalau kita lihat secara zoom out, ini trend masih cenderung bearish, dan di sini ada sebuah area resisten, di sini ada sebuah area support. Nah, dari adanya konsolidasi sepanjang ini dari tahun 2016 sampai sekarang 2021, ini GBP JPY masih ada kemungkinan juga untuk dia akan sideways. Jadi misalkan ini di break, misalkan support di angka 148 ini di break, maka ada potensi dia untuk turun. Karena kalau kita lihat dari trend, ini kan masih bearish nih di sini. Bearish trend, sekarang dia membuat konsolidasi besar, dan potensinya kalau dari weekly masih ada potensi untuk dia menjadi trend yang sideways. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, di daily time frame ini si GBP JPY memang naik, tapi dia naik dengan struktur yang korektif. Kalau kita ambil trend line dari sini, maka akan seperti ini jadinya. Nah, seperti ini dia sempat jebol trend line tapi naik lagi ke dalam. Nah, jadi di sini kita punya satu area resisten terdekat di sini. Nah, di sini kalau kita lihat dengan kasat mata, dia mungkin akan menjadi head and shoulder. Nah, di sini mungkin dia akan menjadi head and shoulder. Tapi kita akan breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di sini kita udah masuk di dalam time frame 4 jam. Kalau kita lihat si GBP JPY kemarin dia sempat naik sampai di zona right shoulder ini, dia langsung reject. Dan sekarang dia
kembali impuls lagi. Dan mungkin di sini kita bisa menggunakan salah satu area ya. Di sini ada area yang cukup strong. Kita akan melihat responnya si GJ ini seperti apa kalau sudah masuk di area tersebut. Nah, di time frame 4 jam ini kita belum melihat adanya sebuah pattern yang clear. Coba kita turunin lagi ke 1 jam. Di 1 jam pun juga kita masih belum melihat ada satu pattern clear. Cuman di sini kita bisa melihat di sini ada bearish flag besar, di sini ada bearish flag kecil. Dan di sini dia udah memulai menjebol dari bearish struktur. Nah, di sini ada sebuah konsolidasi yang mungkin ini bisa menjadi pattern continuation. Ini bisa menjadi pattern continuation untuk dia naik lagi ke atas jika dia memang valid di sini. Kalau misalkan dia reject di area support ini dan valid, dia masih ada kemungkinan untuk naik. Dan mari kita lihat bagaimana responnya di area yang satu ini, di 151. Kalau dia memang reject, maka ada potensinya dia turun. Karena menurut time frame besar, trennya ini masih lebih dominan bearish. Dan kalau kita lihat di Fibonacci juga, area ini memasuki di angka goldennya Fibonacci yaitu 0.618. Cuman kalau misalkan dia malah ngebreak di sini dan lalu pullbacknya itu di angka ini, maka ini bisa menjadi uptrend untuk sementara, akan menjadi uptrend ya, seperti ini. Oke, ini untuk si GPY cukup clear. Kita bakal menunggu di dua area tersebut. Oke, next ada yang request Binance BNB USDT. Oke, kita masuk di weekly time frame. Nah, weekly time frame ya belum ada banyak history yang kita bisa forecast di sini. Cuman udah kelihatan di sini ada dua candle impulsif, lalu di sini ada corrective movement. Di sini udah bisa kita ambil garis ya di sini. Ya, let's see seperti ini. Lalu di daily time frame, nah di daily time frame di sini kita punya sebuah area resisten. Ya, di sini kita punya sebuah area resisten yang masih belum bisa di break oleh si BNB USDT. Jadi di sini mungkin di time frame yang lebih kecil ada sebuah trend line yang di break, lalu dia impuls sampai di tujuannya, dan sekarang potensi dia akan turun membuat higher low, baru naik lagi mencari tertouch, atau dia turunnya bisa aja sampai di area trend line bawah ini. Karena dari trend line ini ada sebuah area yang cukup strong. Nah, di sini ada sebuah area yang cukup strong. Mungkin tujuannya dia untuk turun ke sini, atau kalau kita ambil dari angka Fibonacci, di sini bisa kita ambil. Nah, potensinya mungkin akan di 618 atau di 382 atau di 0.5. Inilah yang akan kita tunggu potensinya, karena di sini dia masih stuck, dan mungkin kalau dia stucknya di sini di 618 ini, dia akan menjadi inverse head and shoulder. Kalau kita lihat di 4 jam ya seperti ini, memang betul dia breakout trend line, di break retest langsung lanjut naik. Jadi potensinya ini bisa menjadi inverse head and shoulder, dia naik atau dia malah turun ke area trend line. Oke, untuk BNB USDT jelas ya. Dan kalau kita mau ngambil short,
di BNB ini ya kita bisa menunggu ada sebuah correction. Nah di sini kita pasang garis, misalkan ya bergeraknya itu correctionnya cuman di area garis ini aja, berarti di sini kita bisa ambil short gitu. Oke, kita next ke next pair ya, ada Audi CAD. Nah ada Audi CAD yang mungkin bisa kita pantang. Audi CAD weekly time frame ini masih seperti skenario yang sebelumnya. Di weekly time frame dia potensinya membuat inverse head and shoulder. Sini bisa kita lihat potensinya bisa menjadi seperti ini. Ini weekly time frame. Nah, dengan adanya potensi seperti ini, dan kalau kita lihat di daily-nya di sini korektif, kita buka di daily, itu masih potensi ya, masih possibility-nya seperti itu. Oke, kita lihat di daily time frame. Di sini ada sebuah resisten yang belum bisa dijebol oleh si Audi CAD. Dan sekarang Audi CAD ini masih berada di dalam tren bearish dan juga di dalam area supportnya dia. Kalau kita ilangin ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, candlestick di sini belum ada yang strong untuk naik. Jadi di sini dia masih di reject dan di reject. Karena di sini juga ada sebuah area yang dijadiin titik pantulan atau resisten yang cukup strong di sini yang masih di respect. Nah, misalkan dia nggak bisa ngejebol ini, maka dia bakalan lanjut turun. Karena kalau dari segi tren di daily time frame masih dalam tren yang bearish. Nah, dengan adanya tren yang bearish ini, kita bisa turunin ke 4 jam untuk mencari bearish flag. Nah, di sini kan ada sebuah trend line yang udah di break oleh si Audi CAD. Lalu dia turun. Kalau kita lihat turunnya masih korektif, habis itu naik impuls tapi dia turun lagi. Jadi ini hal yang sama akan bisa terjadi. Di sini dia turunnya masih korektif, naiknya ntar kita cari impuls lagi sekali ke area garis oranye, maka dia bisa kemungkinan melanjutkan penurunannya. Karena kalau dari segi daily candlestick itu dia masih strong bearish. Oke, ini seperti ini gambaran dari Audi CAD. Nah, di sini kita tunggu aja dia hit di area 923. Kalau misalkan dia di sana reject, maka dia masih ada kemungkinan untuk turun. Nah, coba kita cek dulu di Euro Audi. Euro Audi kemarin kita sempat forecast seperti ini, adanya sebuah rising wedge dan head and shoulder yang memungkinkan untuk dia melanjutkan penurunan. Dan kalau kita lihat dari area forecast di sini udah cukup running ya. Dari area forecast kita di sini seharusnya kita bisa gain sekitar 320 pips. Cuman kita belum sempat ngambil trade-nya ini, dan tapi masih ada aja yang eksekusi ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebuah head and shoulder yang cukup clear di daily time frame dan ada satu rising wedge yang membuat dia turun ini udah cukup bagus. Sekarang kita akan menunggu satu flag. Di sini ada support yang baru aja di break, dan ini bisa menjadi sebuah bearish flag yang mungkin akan dibentuk oleh si Euro Audi. Jadi kita bisa menunggu dia ngeflagnya di sini
sampai di 618 baru kita turunin, karena ini juga histori sebelumnya dia juga kayak gitu, naik habis itu turun lagi mendekati area 618. Jadi Euro Audi ini potensinya bagus banget untuk dijadiin swing trade, karena dari daily time frame juga movementnya ini korektif banget. Terus trennya itu masih cenderung bearish di weekly time frame. Jadi antara potensinya dia bakalan turunnya sampai di area trendline, atau kalau dia breakout di area trendline maka turunnya itu bisa lumayan jauh. Nanti kita ukur dari sini sampai di sini ya 350 pips, sekitar 350 pips. Ini bisa menjadi satu potensi yang bisa kita eksekusi, karena kalau kita lihat tren dia masih dalam bearish trend. Terus kalau kita lihat korektifnya ini dapat banget, ada head and shoulder, itu udah cukup bagus. Jadi kita punya gold, habis itu GBP JPY, Audi CAD, Euro Audi, itu udah lumayan cukup untuk kita pantau. Dan sebenarnya kita cuman bisa ngelihatnya itu kalau kita punya watchlist cuman 4, itu kita bisa lebih ngelihatnya tuh lebih clear, lebih bisa kita pantau. Tapi kalau kita kebanyakan watchlist itu kadang kita punya 4 watchlist saja nggak kepantau, apalagi yang kebanyakan. Jadi mungkin cuma 4 aja watchlist kita di sini, dan semoga watchlist ini bisa sesuai prediksi kita ya. Dan thank you buat teman-teman yang udah ikut live, dan buat teman-teman yang nonton jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman kalian yang belum memiliki plan untuk di minggu ini. Oke, Thank you. see you guys.